Konita, saya dari Semarang, misalnya. Silahkan, di chat ya. Silahkan. Asik, ada siapa nih? Bunda Yana, apa Kak Yana nih? Dari Bekasi. Boleh dibacakan aja dulu, Kak, kalau ada yang absen. Kak Manda bacain tuh yang absen. Boleh, silahkan. Kita nunggu 2-3 menit lagi ya. Oke. Ada siapa lagi? Kak Sabita yang hadir. Boleh dibacain di chatnya yang hadir siapa aja? Oke, Ibu Yana katanya ya. Siap. Ayo bacain Kak Sabita, gantian sama Kamanda bacain. Siapa lagi Kak Manda nih yang hadir nih? Ada Kalia Bandung. Siapa nih yang hadir? Asik. Siapa lagi? Siapa lagi? Solo. Boleh Kak bacain? Siap. Oke, wah udah ramai ya. Ada Bekasi, ada Solo, ada apa siapa? Apa dari mana lagi? Tegal ya? Wah dari Bandung juga. Wah kota itu. Baik, kita mulai aja ya. Kita mulai dengan berdoa. Ini saya panggilnya apa ya? Para kakak, para tante, para om, ayah, bunda ya semua. Salam kenal. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai, yaitu kegiatan seminar kita, sharing kita yang berjudul apa? Bersahabat dengan bakat, jiwa, raga, sehat. Gitu ya Kak Sabita ya. Nah, dan Kak Manda. Nah, para bunda di sini mungkin nanti gabung ya kalau ada memungkinkan. Bunda udah hadir, anaknya sebelahan nggak apa-apa, satu layar. Siap, Kak Lean. Ya, silahkan sebelahan. Anaknya yang usianya udah sekitar 12-13 sudah bisa mengikuti kelas ini ya. Nah, apa sih apa yang akan di-sharing sama Kak Sabita dan Kak Manda? Yang jelas kita dalam rangka pembinaan, dalam rangka pengasahan dari kedua kakak ini. Ini adalah bagian dari program Duta Kesehatan Mental Muda. Apa sih Duta Kesehatan Mental Muda? Nah, perkenalkan bagi bunda-bunda, bagi kakak-kakak yang baru bergabung dan baru ya di kelasnya, dan dia adalah Diah Mahmudah, sering dipanggil dia atau tante dia, ibu dia boleh ya, mbak dia juga boleh. Saya adalah seorang istri dari Pak Dandi Birdi dan kami punya 3 anak nih, anak biologis, ada Keisha, ada Faith, ada juga Arfi. Nah, Kak Manda dan Kak Sabita ini anak ideologis kami. Ya, jadi kemarin tahun udah 2 batch ya, Duta Kesehatan Mental Muda ini. Yang sebagai batch yang ketiga ini para anak muda ini berdaya sejak dini. Gimana sih supaya sehat, nggak hanya fisik, tapi juga mental. Nah, nanti Kak Manda akan menyampaikan apa sih memang sehat mental itu ya definisinya. Yang jelas kita di sini belajar bersama. Termasuk nanti yang kaitannya dengan bakat itu juga apa? Akan dijelaskan ya. Nah, kita belajar bareng di sini. Nah, teman-teman ada yang sudah punya buku ini? Nah, ini adalah buku karya dari Kinanti Keisha, yaitu anak pertama saya ketika membuat buku ini usianya 15 tahun. Ini adalah buku yang berbuah karena keberkahan pandemi. Jadi, kalau teman-teman menyimak pandemi ya, 2,5 tahun yang lalu, kan kebayang 6 bulan di awal ya, Kak Sabita, Kak Manda, online terus, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh terus. Adalah yang namanya mental illness, apa namanya, blast katanya. Ada sindrom-sindrom, apa blast, ada boring, Sabita, Kamanda, apalagi
lonely, dan tired. Kak Kesha ngamin seperti itu. Sehingga akhirnya kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bunda, kan kita observasi ya. Oh ya, anak saya udah kena nih blast. Oh, anak saya ngapain kegiatan yang berfaedahnya. Nah, karena dia suka menggambar, Keisha ini memang ilustrator di buku-buku dan dia lainnya, saya challenge, Kak, ayo kita bikin tulis buku dan kakak jadi ilustrator. Nah kemarin Kak Keisha bikin 2 buku antologi dia cerita bergambar. Tapi sekarang kan udah besar Kak Keisha, udah jadi remaja berdaya, udah pemuda-pemudi. Gimana kalau sekarang bikin buku? Jadi gambarnya lebih sedikit, kemarin dia sergam. Jadi gambarnya banyak, tapi teksnya sedikit. Kalau sekarang dibalik, teksnya banyak, gambarnya mau. Nah, kurang lebih ditemenin dan lahirlah buku ini. Buku lain ingin kita ajak bareng-bareng karena saya yakin bahwa teman-teman pun sebagai orang tua pernah dihadapkan pada fenomena yang namanya blast tadi. Saya kayaknya mental ya Kak Hikmah ya. Tiba-tiba putus. Maaf, kayaknya kepental ya. Baik, suara Tante dia masih kedengaran nggak? Kedengeran Tante. Suara terdengar ya, nggak apa-apa videonya pakai handphone aja. Yang jelas, setiap kita, apalagi yang udah punya anak remaja, pemuda-pemudi, mengalami tuh bagaimana episode ketika anak kita mengalami blast tadi. Dan memang obat dari blast itu tak lain adalah anak ditemani, anak didampingi, enggak dihakimi ya. Dan ini adalah salah satu cara DKM Muda kehadirannya baik sebagai trainer, sebagai member adalah salah satu solusi bagaimana kita supaya sebagai orang tua, sebagai ayah, bunda, sebagai anak itu sendiri punya pilihan yang baik, punya pilihan yang positif. Nah, inilah ruangnya DKM Muda tuh untuk itu. Apalagi kalau ternyata anak-anaknya ayah bunda atau enggak kakak-kakak di sini sering dicurhatin. Ada nggak di sini yang kakak-kakak yang udah usianya di atas 12 atau di atas 14 suka dicurhatin? Nah, bisa jadi kayak Kak Sabita, kayak Kak Manda. Karena suka dicurhatin, jadi itu ada jiwa-jiwa konselor ya. Nah, di sini juga saya menyapa nih ada Bunda Sofia ya dengan Bunda Anika ya. Bunda Sofia adalah bundanya dari Kak Sabita, sedangkan Bunda Anika adalah dari Bunda Kak Manda ya. Halo ya, terima kasih kita berkolaborasi ya. Gak mungkin mendidik anak tuh sendirian ya. Tapi inilah kita mendidik sekampung. Mungkin dari Tante Diah cukup ya, atau dari Ibu Diah, dari Teh Diah ini cukup saya berbagi. Nah, sekarang akan kita simak berbagi dari Kak Manda di sesi pertama dan nanti dilanjutkan oleh sesi kedua yaitu oleh Kak Sabita. Siap Kak Manda? Siapa yang share? Kak Sabita atau Kak Manda yang share? Silahkan. Oh iya Kak Sabita silahkan. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Kak Manda. Halo semuanya, nama aku Manda. Aku bakal sharing tentang sehat mental menurut WHO. Sehat mental menurut WHO itu suatu keadaan status sehat utuh secara fisik, mental, rohani, dan sosial. Dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Empat dimensi sehat menurut WHO itu yang pertama, individu menyadari
kemampuannya sendiri. Yang kedua, mampu mengatasi tekanan hidup yang normal. Yang ketiga, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat. Yang keempat, mampu membuat kontribusi dan komunitasnya. Untuk komunitas. Sini ada 5 pilar sehat, mental, dan Yahker. Yang pertama itu sehat secara fisik, yang kedua emosional, yang ketiga intelektual, yang keempat sosial, dan yang kelima spiritual. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Kak Manda, ada 5 pilar sosial, ada 5 pilar sehat mental, mohon maaf, ada 5 pilar sehat mental, dan di sini penjelasan saya akan berfokus di pilar sosial. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan bakat di pilar sosial adalah bentuk tanggung jawab kita untuk mengembangkan bakat kita sebagai media untuk menebar manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu selanjutnya ada definisi dari bakat itu sendiri. Di sini saya mengutip dari Talents Mapping. Talents Mapping mendefinisikan bakat adalah suatu sifat yang produktif. Dikatakan produktif jika sifat itu dapat menebar kebermanfaatan atau menghasilkan sesuatu. Perlu kita bahas juga bahwa sejatinya setiap manusia itu pasti mempunyai bakat. Setiap manusia pasti mempunyai potensi. Hanya saja bakat itu perlu dicari, perlu diaktifasi, dan perlu diolah sampai bakat itu bisa menebar manfaat. Jadi bakat itu bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Bukan kita diam-diam aja, tiba-tiba kenal bakat. Itu nggak mungkin. Bagaimana kita bisa mengenal bakat? Pastinya perlu proses, perlu usaha. Setelah kita mengenal bakat, barulah kita mengaktifasi bakat kita, menekuni bakat itu sampai bakat itu bisa menjadi satu hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Lalu selanjutnya, bakat juga berkaitan erat dengan hidup kita. Hidup setiap manusia itu ada 3 biasanya. Pleasant life, good life, dan meaningful life. Pleasant life adalah orang yang mana dia mengisi kehidupannya dengan kesenangan yang sifatnya material. Intinya pleasant life adalah kesenangan yang hanya dirasakan di hati orang itu sendiri, tapi tidak menebar manfaat dan tidak bermakna bagi orang-orang di sekitarnya. Misalnya berfoya-foya, makan makanan enak, itu nggak ada salahnya sebenarnya. Tapi kesenangan-kesenangan seperti itu hanyalah kesenangan yang dirasakan sesaat tanpa ada makna untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua ada good life. Good life adalah suatu kondisi di mana ketika seseorang sudah mengetahui bakatnya, sudah mempunyai satu hobi, namun sayangnya hobinya ini belum mencapai tahap bermanfaat bagi orang lain. Jadi dia sudah mengenal bakatnya, di sini sudah berkaitan dengan bakat, dia sudah bisa melakukan suatu hal, sudah mempunyai kompetensi, namun dia belum menyebarkan kompetensi itu untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi good life di sini dalam artian orang yang sudah mempunyai kompetensi, namun belum berkontribusi untuk orang-orang di sekitarnya. Namun good life ini satu langkah yang cukup bagus. Good life ini adalah satu langkah sebelum orang mencapai meaningful life. Meaningful life inilah yang sifatnya spiritual. Meaningful life adalah satu kondisi di mana ketika seseorang sudah mengetahui bakatnya, mengetahui potensinya, memiliki kompetensi, dan bisa memberikan kontribusi positif untuk lingkungan di sekitarnya. Jadi dia bahagia. Ketika dia memberikan kontribusi positif itu dia merasa bahagia, dan orang-orang di sekitarnya pun merasa bahagia dan mendapatkan satu kebermanfaatan. Semoga kita semua di sini bisa mencapai tahap meaningful life. Ya. Selanjutnya ada pentingnya mengenali diri dan berhentilah jadi remaja gabut. Remaja gabut itu apa sih? Remaja gabut itu dalam artian remaja yang belum kenal dirinya dan nggak berusaha mengenali dirinya, nggak berusaha mengetahui potensi-potensi yang dia miliki. Salah satunya misalnya nih, remaja yang aku bingung deh mau ngapain, aku bingung hobi aku tuh apa, aku bingung aku tuh bisa apa. Itu perlu dicari teman-teman. Jadi mungkin nih ya buat teman-teman remaja, kita itu perlu banget mencari. Nggak mungkin bakat itu datang secara tiba-tiba. Nggak mungkin kita diem-dieman, tiba-tiba kita tahu bakat kita, itu nggak mungkin. Pasti ada usaha, pasti ada effort untuk mengetahui bakat kita itu. Insya Allah, kalau kita sudah mengenal bakat kita bisa menekuni bakat kita. Bakat itu kan
kan satu potensi. Kita bisa menekuni, misalnya menggambar. Oh, udah tahu kayaknya aku suka nih gambar, aku enjoy nih kalau lagi gambar. Ya kita tekuni satu bidang itu sampai nanti kita bisa menebarkan manfaat bagi orang lain melalui kompetensi kita itu. Insya Allah kalau kita itu udah kenal sama diri kita nggak akan jadi remaja gabut. Kita akan selalu jadi remaja produktif dan mempunyai daya guna untuk lingkungan di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah penerapan bakat sebagai bentuk kontribusi positif untuk lingkungan di sekitar kita. Mungkin nih ya teman-teman yang remaja, mungkin kalau remaja itu kan masih masih mencari-cari lah ya, masih meraba-raba. Mungkin salah satunya adalah kita bisa menebarkan kontribusi positif untuk orang lain melalui langkah-langkah yang kecil. Di sini saya ambil contoh bakat communication di talent mapping. Di talent mapping itu bakat ada banyak. Total ada 34 bakat di talent mapping. Di sini saya ambil contoh bakat communication. Di talent mapping sendiri, orang dengan bakat communication itu biasanya suka bicara, dia suka ngomong, dia suka mengekspresikan pikirannya melalui kata-kata. Nah, mungkin nih teman-teman di sini yang mungkin masih remaja, mungkin ngerasa kayak, aku tuh suka ngomong loh, aku itu suka menceritakan apa yang aku alami ke orang lain, aku suka mengekspresikan perasaan aku melalui kata-kata. Itu sebenarnya satu bakat dan satu potensi yang bisa kita gunakan. Gimana sih caranya menebarkan manfaat? Ya dengan banyak ilmu. Kalau kita remaja, kita kenal sama diri kita tahu potensi kita di mana. Oh, aku punya potensi di bidang komunikasi nih. Kayaknya aku bisa nih bicara untuk menginfluence, aku bisa bicara untuk mempengaruhi orang lain. Ya kita cari banyak ilmu, kita cari tahu banyak ilmu, kita cari tahu banyak pengetahuan, barulah kita ngomong, bicara berdasarkan data dan fakta. Jadi bicaranya kita itu bukan sekedar bicara yang mungkin mengganggu orang lain, bicara yang mungkin sering dianggap berisik. Justru kita bicaranya adalah bicara yang disukai orang lain. Karena sesuatu yang kita omongkan, kata-kata yang kita keluarkan, itu memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Salah satunya ya dengan banyak-banyak cari ilmu, banyak-banyak cari pengetahuan. Karena insya Allah, apa yang ada di pikiran kita, itulah yang akan keluar lewat kata-kata kita. Ya, sekian mungkin materinya. Mungkin kita bisa dengerin dulu testimoni dari Kak Manda. Kira-kira apa yang Kak Manda rasakan, benefit, kira-kira apa manfaat yang Kak Manda rasakan selama mempelajari talent mapping, dan apa yang manfaat yang Kak Manda rasakan selama belajar di Training of Trainer DKM Muda dan Dia. Silahkan Kak Manda, setelah itu saya. Kalau untuk belajar talent mapping, mungkin kan aku orangnya sering khawatir ya, kayak nanti kalau kayak gini gimana gitu. Tapi itu tuh zaman dulu sebelum tahu tuh kayak rasanya kayak ganggu gitu loh. Kayak kenapa sih aku kayak gini gitu. Kan ada juga kan penyakit gangguan mental yang kayak gitu. Apa aku kena gangguan mental gitu kan. Tapi ternyata itu tuh bisa jadi kelebihan aku. Aku bisa nyusun rencana di dalam rencana kayak kalau jadi ini aku bakal ngelakuin ini gitu. Jadi punya banyak rencana lah gitu. Dan apa yang aku khawatirkan, kalau training aku kayak ngerasa, oh aku tuh marah tuh boleh ya, aku tuh capek boleh ya gitu. Jadi kalau capek istirahat dulu, kalau marah ya dikomunikasikan dengan apa yang dirasakan. Keren Kak Manda. Kak Sabita gimana Kak Sabita? Kalau manfaat yang aku rasain sendiri dari belajar talent mapping, pastinya aku jadi punya kerjaan. Makanya di situ temanya aku bilang jangan jadi remaja gabut, karena itu salah satu manfaat yang aku rasakan. Aku jadi orang yang aku tuh tahu aku tuh mau ngapain, aku tuh tahu apa yang harus aku kembangkan. Pastinya dengan mengenal bakat, menurut aku remaja itu akan jadi sosok yang lebih terarah tujuannya. Walaupun mungkin belum berkecimpung di dunia kerja, tapi setidaknya dia sudah mempunyai satu kompetensi yang aku bisa nih punya power di bidang ini. Terus kalau dari segi training of trainer sendiri, pastinya jadi punya pengalaman. Dan satu hal yang aku suka adalah
aku bisa komunikasi, aku bisa diskusi yang alhamdulillah seru dengan teman-teman yang mempunyai concern yang serupa. Teman-teman yang mempunyai concern untuk men-syiarkan sesuatu kepada orang banyak, teman-teman yang mempunyai concern di bidang kesehatan mental, dan juga pastinya jadi paham tentang kesehatan mental, apa itu emosi, dan bagaimana cara mengalirkan emosi dengan tepat. Keren. Keren banget ya, Kak Manda dan Kak Sabita itu sudah terpilih dan dengan sadar memilih sendiri ya. Aku mau gabung ke DKM Muda. Ini salah satu komunitas yang bisa menyalurkan passion kita sebagai people helper. Lalu kita juga berproses ya, Kak Manda dan Kak Sabita ya. Berproses tuh ya namanya kita pernah marah, pernah capek, yang namanya pernah khawatir ya kayak Kak Manda gitu. Sama Tante juga pernah khawatir, ya itu sangat manusiawi. Nah, berarti kita benar-benar sama-sama manusia ya ternyata ya, dan banyak yang nasibnya sama saya gitu ya. Nah, itulah yang membuat kita akhirnya makin kuat, dan keberadaan ilmu, keberadaan teman itu menguatkan kita. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman sharing dari Kak Manda dan Kak Sabita tentang bagaimana kita mengetahui bakat bisa membuat jiwa raga sehat. Salah satunya tadi yang diangkat oleh Kak Sabita, bahwa akhirnya aku jadi tahu apa powerful aku, gitu. Aku powernya apa, gitu. Karena setiap kita ini pahlawan ya, setiap kita ini istimewa, dan setiap pahlawan pasti punya kekuatan. Nah, bagian itu bahwa kita sudah dipilih menjadi pemenang. Sejak kapan? Sejak, mohon maaf, tapi ini pelajaran biologi ya, bukan bermaksud untuk hal-hal yang lain, tetapi kita ini udah menjadi pemenang. Sejak kapan? Sejak sel sperma itu menembus sel telur. Pernah belajar ya di biologi ya? Dari sekian juta, mungkin ratusan juta, itulah yang sudah ditakdirkan bahwa setiap kita ini sudah menjadi pemenang. Setiap kita ini punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Dan kita yakin setiap kita punya senjata yang istimewa itu, ya. Bisa tuh, akhirnya kita jadi hero, kita punya apa super powernya. Itu meningkatkan apa Kak Sabita? Percaya diri ya Kak ya, Kak Manda ya, jadi pede. Gak usah lagi, Kak Sabita ternyata berkaca misalnya ke adiknya, ke kakaknya, ke temennya, kok dia bisa pinter kayak gitu sih, pinter jadi olimpiade fisika, kimia. Aku kok juaranya juara seni, juara bahasa gitu ya. Minder gitu dengan teman-teman yang juara olimpiade fisika matematika. Padahal Kak Sabita punya misalnya talents ya. Salah satunya berlimpah rasa. Karya-karyanya sebenarnya dengan menggambar, dengan bahasa, padahal dua-duanya sama-sama juara. Dua-duanya sama-sama istimewa. Nah, itu sharing dari Kak Manda dan Kak Sabita tentang bakat. Nanti akan menyimak nih gimana Mbak Anika dan Mbak Sofia untuk mengembangkan bakat anak-anak khususnya Kak Sabita dan Kak Manda. Nih, boleh sharing kayak gimana nih? Karena saya, Mbak Sofia dan Mbak Anika ini memang santri dari Talents Mapping yang juga kita mengenal bahwa untuk hidup bermanfaat, bermartabat, itu kita kenal bakat yuk. Nah, silahkan bisa disimak khususnya untuk bunda-bunda ini mendampingi anak biar ada pengalaman juga nih. Silahkan Mbak Anika dulu, baru nanti Mbak Sofia ya. Silahkan Bunda. Oke, baik Teh Dia. Terima kasih nih Tante Dia sudah mendampingi Manda dan Kak Sabita. Bagus sekali pemaparannya tadi Kak Manda, Kak Sabita. Jadi ternyata ada orang tua juga ya, Bu Diah ya, ternyata yang ikut ya. Betul. Iya, ada kakak-kakak juga ya. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Kak Sabita tadi, bahwa setiap orang itu punya kelebihan gitu ya. Jadi memang tiap orang itu berbeda.
Jadi mungkin kalau kita lihat ada yang bicaranya oke banget gitu ya, tapi ada yang sebenarnya diam gitu ya. Kok kayaknya beda ya gitu. Nah, tapi ternyata memang kalau di talent mapping itu setiap orang itu punya kekuatannya masing-masing. Ya, Dan orang betul. tua seperti saya bagaimana bisa melihat gitu ya, oh ternyata anak saya ini misalkan tadi ya kayak Amanda ya, oh dia mudah khawatir gitu ya. Jadi jangan juga menjadikan itu jadi kok khawatiran sih, ayo dong jangan gitu, nggak kayak gitu. Itu akan membuat dia semakin tertekan karena itu memang menerima, kemudian mengenali apa yang jadi bakatnya, kemudian membantu untuk memenuhi kebutuhannya dan diarahkan untuk yang produktif tadi Kak Sabita juga bilang ya itu jadi hal yang memang harus kita lakukan. Jadi kenapa kemarin Manda ikut DKI Muhammadiyah karena Manda itu sangat khawatir dengan temannya yang self harm. Jadi Manda itu suka sekali menganalisa tadi ya. Jadi suka menganalisa, melihat data fakta yang ada. Kemudian juga bisa melihat keunikan tiap orang. Oh, teman aku yang ini begini, teman aku yang ini begini gitu ya. Kemudian dia bisa melihat nih, ini sepertinya dia tuh ada masalah deh Bun gitu ya. Terus peduli juga gitu ya. Jadi harus gimana? Tapi memang tidak terlalu mudah untuk bisa menyampaikan gitu kalau ke teman gitu. Jadi memang ya udah Kak cobain, Kakak kan peduli. Jadi coba belajar dulu siapa tahu nanti Kakak bisa lakukan sesuatu gitu. Jadi karena awalnya seperti itu, suka melihat, suka mengamati, kemudian juga khawatir juga sebenarnya banyak kekhawatiran dalam diri sendiri juga gitu. Jadi ternyata pas belajar kesehatan mental gitu ya, Manda juga jadi berpikir, oh ternyata sebelum aku khawatir pada orang lain, aku juga harus peduli pada kesehatan mentalku sendiri gitu. Dan itu memang berproses ya, Tediah ya, jadi Betul, memang betul, berproses sangat gitu. berproses. Jadi ya Masya Allah melihat kakak sudah bisa berdamai hari ini gitu ya. Terharu. Keren Terima banget. kasih Tediah. Jadi ya tiap orang punya kekuatannya masing-masing. Sebagai orang tua kita harus nerima gitu ya dan berusaha untuk cari jalan terbaik itu seperti apa. Karena tiap orang punya jalan amalnya masing-masing. Itu Tediah, terima kasih. Siap. Bunda Aneka, salut, luar biasa, Masya Allah. Jangan berhenti kita sebagai bunda untuk menjadi sahabat dari anak-anak kita. Waduh, itu investasi yang luar biasa. Bukan hanya kita panen di dunia ya kenikmatan itu, tapi nanti ketika kita meninggal pun nih para bunda, para ayah juga persahabatan itu akan melahirkan doa-doa yang istimewa. Jadi jangan pernah lelah ya, kita menjadi sahabat terbaik untuk anak-anak kita. Nah, itu seperti seperti yang sahabat Rasulullah ya, Ali bin Abi Thalib, ketika anak kita sudah menginjak usia remaja, usia pemuda-pemudi ya, di atas 14 tahun, di atas 13 tahun, maka siap menjadi sahabat untuk mereka. Jadi tidak lagi kita menjadikan anak itu raja yang selalu dipenuhi kebutuhannya, tidak lagi memperlakukan anak itu sebagai tawanan yang terus saja kita mengendalikan diri ya, telling do and don'ts terus ya, mana yang boleh dan tidak boleh. Tapi kita bersahabat, mendekat, kita benar-benar ya menemani, mengarahkan gitu ya Mbak Anika ya, luar biasa. Nah, kalau dari dari Bunda Sofia sendiri nih sebagai bunda dari Kak Sabita, apa yang mau di-sharingkan hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dia kesempatannya juga kesempatan untuk Kak Gita dan juga untuk Kak Manda Zoom hari ini ya. Sama ya mungkin Bunda Anika tadi bahwa betul kalau saya bahwa sebenarnya proses untuk mendampingi bakat anak-anak ini sebenarnya adalah proses yang bermula dari diri pribadi gitu ya. Jadi kita kenal bakat ya, kalau saya gitu ya, bermula dari kenal diri ya. Kenal diri dan itu adalah satu step yang luar biasa gitu ya. Bagaimana dari kenal diri itu yang kalau di sini memang kebetulan saya Bunda Anika dan Budia juga memakai tools talent mapping gitu ya. Mungkin para bunda yang lain atau kakak-kakak di sini menggunakan ada yang menggunakan tools yang lain ya,
silakan ya, tapi intinya bahwa proses kenal diri itu sangat penting gitu ya, sangat penting. Jadi itu dulu ya, kita kenal diri, dan kemudian setelah kita paham tentang diri kita bahwa kita itu punya potensi ya, kita punya kelebihan, semua dari kita punya kelebihan ya, dan semua dari kita juga punya kelemahan gitu ya. Tapi kita tidak menangisi kelemahan kita, stuck di kekurangan kita, tapi sebenarnya kita punya potensi besar yang kita bisa garap ya, kita bisa optimalkan gitu ya, yaitu lewat bakat-bakat kita gitu ya. Nah, seperti saya begitu ya, alhamdulillah dikaruniai 3 orang anak gitu ya, dan masing-masing berbeda gitu ya. Melihat sendiri gitu ya keunikan masing-masing anak gitu ya, bagaimana Sabita ini anak yang kedua gitu ya, memang belum assessment sebenarnya. Belum assessment karena usianya juga masih 13 tahun, saya merencanakan ya 14 tahun gitu ya, insya Allah. Tapi sudah terlihat gitu ya bahwa punya bakat-bakat kuat gitu, seperti yang dia sendiri tadi sampaikan gitu ya, tentang bakat communication-nya gitu ya. Dan saya sebagai orang tua setelah kenal dengan tahu bakat ya, kenal bakat, berusaha untuk memfasilitasi gitu ya. Jadi misalnya ketika dia punya bakat communication, dia punya kebutuhan bicara yang besar gitu ya. Dan kita sebagai orang telinganya gitu ya, untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan gitu ya. Kemudian dia juga punya bakat ideation juga ya, yang kalau Sabita ideation-nya lewat seni ya, lewat menggambar gitu ya. Dan sebisa mungkin selama itu positif ya, saya akan berusaha untuk memfasilitasi apa yang dia butuhkan gitu ya, dengan dengan dalam proses pencarian untuk menggambarnya itu pun sebenarnya tidak instan juga gitu ya, karena juga mungkin seperti yang tadi diceritakan Bunda Anika, juga ada kekhawatiran, oh kok gambarku jelek, kok begini gitu ya. Tapi coba lagi sampai dia bisa melatih skillnya ya, berusaha untuk mencari mana formasi yang benar-benar pas untuk dirinya gitu ya. Dan itu pun berbeda gitu ya, berbeda dengan kakaknya, berbeda dengan adiknya, dan itu ketika kita sebagai orang tua paham tentang bakat gitu ya, kenal bakat, maka insya Allah kita akan bisa melihat ya, oh anak saya begini gitu ya, apa kebutuhannya, apa yang bisa saya support ya untuk bakatnya itu. Dan kita juga tidak mempush dia pada area-area kelemahannya gitu ya, area kelemahannya, sehingga kita tahu bahwa misalnya memang dia punya bakat-bakat yang lemah di bagian tertentu, kita tidak akan membandingkan dia dengan orang lain. Loh, kenapa dia temanmu begini gitu ya, kamu kok nggak begini gitu ya. Kita tidak seperti itu gitu ya. Dan kita akan bisa berusaha menjadi jembatan bahwa kita bisa memfasilitasi atau kita bisa mengupayakan agar bakat-bakat kuatnya itu kelak akan menjadi potensi yang besar bagi mereka di masa depan gitu ya. Dan insya Allah juga menuju tadi yang mungkin disampaikan Kak Manda gitu ya, bahwa sehat mental definisi salah satu definisi sehat mental tadi adalah yang mengenali potensinya gitu ya. Dan itu saya rasakan sekali gitu ya, bahwa itu memang terasa sekali ketika kita tahu diri kita, tahu kita nggak kita akan fokus pada diri kita gitu ya, bahwa kita saya masih banyak, nggak akan gabut lah ya, seperti tadi yang disampaikan, akan ada yang bisa kita kerjakan, hal-hal positif ya, dan itu akan mengurangi kekhawatiran kita gitu ya, kenapa tidak sama dengan si ini, kenapa tidak dengan si ini kan, karena saya punya inilah versi saya ya sendiri gitu. Mungkin seperti itu Bu Dia. Siap, terima kasih ya Bunda Sofia, Bunda Anika, luar biasa sudah mendampingi anak-anak ya. Tadi disampaikan bahwa kalau anak kita masih di bawah 14 tahun, maka bagaimana cara untuk mengetahui bakat, yaitu dengan pengamatan ya, Bunda Sofia, Bunda Anika ya, dengan observasi. Observasi saja apa ya yang paling dominan dari anak saya.
Itulah bakat yang terkuat. Dengan tetap kita mengetahui karakteristik anak tentu saja ya. Kalau 0 sampai 6, semua anak itu punya keinginan dia untuk bicara. Ya, karena lagi proses dia untuk bicara. Keinginan juga untuk apa? Self-center. Ya, dalam arti dorongan dia untuk diperhatikan, dorongan dia untuk diapresiasi juga tampil. Itu semua anak punya. Semua anak sehat itu punya dorongan untuk diperhatikan. Ini karya saya loh gitu ya, ingin mendapatkan pengakuan. 0 sampai 6 itu semua kita kenyangkan gitu ya. Nah, nanti biasanya akan bisa jadi di 6 tahun sudah terlihat anak itu paling dahsyatnya di kadar yang mana. Mungkin yang lain itu biasa-biasa, tapi yang dahsyatnya, oh cerewetnya gitu ya. Kelihatan, oh sensitifnya. Iya ya, dia sensitif banget. Nah, itu sebenarnya kabar baik. Cerewet, sensitif, bahkan keras kepala ya Bunda Sofi ya. Itu kabar baik gitu ya. Dengan tetap kita tentu saja ditangani dan diarahkan. Apalagi kalau sudah mengganggu ya, mengganggu lingkungan. Itu tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang lebay-lebay dari anak itu, sifat naturalnya, kita pakai kacamata positif. Oh, orang yang cerewet itu bisa jadi kalau ternyata difasilitasi untuk dia misalnya, oke, Bunda rekam ya. Kamu cerita tentang si kancil, misalnya. Bunda rekam ya, cerita tentang Soliha, misalnya gitu kan, Saliha ya. Nah, itu kan kita sedang memantik, mengaktifasi. Ketika anak sudah bicara ya, 2-3 tahun kan sudah bicara. Seakan-akan energinya nggak habis-habis. Gitu. Nah, itu bisa jadi itu adalah bakat energi natural dari anak kita. Coba Bunda flashback. Bunda ada berapa anaknya? Lalu apa ya yang unik-unik dan ini menonjol nih dari anak-anak saya? Termasuk dari kakak-kakak sendiri ya, di sini juga flashback ya. Aku tuh paling hobi banget kalau disuruh ke depan gitu. Nah, bisa jadi nanti kita bahas ada bakat significance. Ada yang aku nggak terlalu suka kalau untuk tampil ke depan, tapi kalau aku memimpin teman-teman, aku suka gitu. Nah, itu semua tuh kabar baik, sifat natural dari anak. Yang satu adalah karakteristik semua anak, atau kedua karakteristik bakatnya. Kalau kadarnya sedemikian berlebih gitu ya, energinya nggak habis-habis. Nah, saya ingin sharing kalau teman-teman di sini belum kenal semua tentang talent mapping itu kayak gimana ya, izin mungkin sekitar 5-10 menit baru kita masuk sesi tanya jawab ya. Nah, seperti apa? Izin saya sharing dulu. Seperti apa sih yang diceritakan? Tadi kan udah muncul ya beberapa istilah dari Kak Sabita, communication, dari Bunda Sofia, ideation katanya ya. Lalu muncul lagi tadi satu analisa ya dari Ibu Diah tadi muncul ya kakak apa misalnya bisa bakat significance atau enggak leader ya atau command. Nah, kita kenalan nih. Kata Kak Sabita tadi ada 34. Nah, izin untuk share screen. Oke, udah bisa ya share screen ya. Kak Sofi, di setting multiple participant. Kak Sofi atau Mbak Hikmah ya? Mbak Hikmah ya yang nemenin di sini. Mbak Hikmah boleh ini diubah jadi multiple biar saya bisa share screen. Oke. Saya izin stop video ya. Oke. Mbak Hikmah udah bisa ya saya ya? Oke, makasih. Nah, ini ya. Kita akan sharing tentang ini nih. Nih, ini ada bersahabat dengan bakat anak itu itu difasilitasi, namanya programnya Discover Yourself. Kemarin udah ada ya batch pertama tuh kurang lebih mungkin ada sekitar 15-20 anak. Nah, intinya gini. Dan dia sendiri talent mapping itu adalah salah satu tools yang membantu kita bisa mengenali bakat kita dan bakat anak.
Nah, hanya di sini kalau di Dandiah Care karena kami biro psikologi, jadi kami memanfaatkan juga ada yang namanya bukan hanya talent mapping toolsnya, tapi yang namanya projective test, yaitu tes grafis. Kalau tadi talent mapping untuk meneropong profil dari bakat natural dari anak kita, kalau projective test adalah meneropong profil kehidupan emosi dari anak. Bagaimana sih emosi anak itu yang berlimpah apanya, rasanya, yang berlimpah energinya, yang berlimpah intelektualnya. Sebenarnya sama, tapi nanti dilihat. Jangan-jangan ternyata dirasa, oh ada luka, ada trauma, oh mudah cemas ke masa depan, itu bisa diteropong. Sehingga ada yang bisa menjawab, kenapa ya bakat anak saya ini communication, tapi kok tanda kutip nggak keluar ya, kok mendem ya. Nah, itu bisa terjawab dengan adanya ini. Ini projective test. Ini gambar pohon, ini gambar orang. Nah, ini memang alat tes psikologi, orang-orang dari psikologi aja, psikolog saja yang bisa menginterpretasikan. Tapi yang jelas kita akan melihat bahwa bagaimana satu kapasitas kecerdasan atau IQ ya, meskipun bukan keluar angka seperti tes IQ. Kalau tes IQ kan keluar angka, oh anak saya IQ-nya 100, oh anak saya 120, itu tools yang lain ya. Tapi ini bisa menjawab kayaknya di kategori berapa nih? Oh oke, yang ini aja. Ini adalah kapasitas intelektualnya rata-rata. Kalau melihat ke sini mungkin rata-rata atau rata-rata bawah gitu ya. Rata-rata atau rata-rata bawah. Enggak excellence di intelektual. Tapi nanti kita bisa cek di IQ-nya di berapa. Tapi yang jelas ada kelebihan dari anak ini yaitu dia energinya cukup besar. Meskipun enggak sampai berlimpah. Tapi ada energi yang dia bisa gunakan untuk berproduktivitas gitu ya. Tapi apa yang khas di sini? Yang khas adalah dia mudah mellow. Kalau dalam situasi yang penuh guncangan, penuh tekanan, mudah mellow. Dan akhirnya ada tema-tema yang nggak pede gitu ya. Nah ini bunyinya. Nah di sini juga warna-warna nggak pedenya muncul lagi. Sehingga ketika untuk beradaptasi sosial dia butuh waktu. Nah ini bisa menjawab nih kehidupan emosi dari anak. Sehingga nanti bisa menjawab juga, aduh jangan-jangan akademis dari anak saya nggak optimal karena ada masalah emosi. Dijawab emosinya di sebelah mana. Oh bakat anak saya udah kemarin baik, tapi kok kayaknya sekarang melempem lagi. Ini bisa terjawab ya dengan projective test. Nah, lalu ini yang tadi disebutkan, saya izin ya kita ini untuk urutan bakat ini adalah salah satu klien, salah satu hasil. Tapi yang jelas inilah yang dimaksud dengan 34 bakat. Nah, ini adalah hasil yang didapat oleh klien yang memang dia mengikuti talent mapping assessment. Ini sedini mungkin itu 13 tahun, tetapi sangat dianjurkan ketika anak kita sudah 14. Nah, ini adalah ranking. Bagaimana dari urutan yang terkuat sampai terlemah. Bagaimana yang bakat itu adalah dominan sampai yang dia terlemah atau yang tidak dominan. Ya, misalnya apa di sini? Input tuh bakat yang gimana? Input adalah seseorang yang dia punya dorongan besar dan punya rasa suka untuk mengumpulkan sesuatu. Bisa mengumpulkan barang, mengumpulkan buku, mengumpulkan informasi, ngumpulin tiket, ya, atau ngumpulin misalnya benda-benda unik gitu. Nah, itu input. Lalu kalau relator, oh iya, relator itu adalah
seseorang yang punya dorongan besar untuk dia menjalin relasi, tapi sifatnya sangat intim, personal, one-on-one atau kelompok kecil. Karena kalau teman-teman yang suka menjalin relasi, tapi dia dalam kelompok yang besar, dia tampil, ada bakat yang namanya bisa jadi WOO, ya kayak nomor 16 ya, winning others over, atau punya significance. Jadi dia sangat suka tampil di publik, dia sangat suka menyebarkan energi sedemikian rupa meskipun di lingkungan baru. Jadi nggak ragu kalau dia tampil di kelompok besar, apalagi didukung misalnya dengan bakat-bakat yang lain ya. Misalnya bakat apa? Includernya ada. Nah, kayak 18 ya, dia suka berkelompok. Atau enggak dia juga didukung oleh positivity karena dia sering sekali punya dorongan untuk mencairkan suasana ya. Misalnya dengan guyonannya, dengan humor, dengan hal-hal yang membuat teman-teman tuh betah gitu ya, positivity ya, kayak motivator kan, energinya luar biasa. Nah, nanti akan mendapatkan seperti ini dari talent mapping assessment. Yang dilanjutkan ini adalah peta bakatnya. Kalau tadi urutan 1 sampai 3 4. Nah, kalau ini sama kontennya tetapi visualisasinya yang berbeda. Ini setiap kita punya 4 domain, 4 cluster. Cluster thinking, apa kiri dan kanan ya otaknya, striving atau executing, modalnya tenaga, kalau thinking modalnya berpikir, influencing dia berelasi tapi dia menjadi figur yang menonjol, figur yang tampil ya. Lalu berikutnya atau enggak figur yang mengarahkan. Sedangkan kalau relating adalah seseorang yang punya dorongan besar untuk berteman dan dia sifatnya lebih ke sejajar, peer gitu ya. Misalnya tadi dari observasi Bunda Anika, oh iya bakatnya dari Kak Manda adalah analytical. Oh iya, analytical itu adalah dia di thinking. Dan dia thinkingnya di kiri misalnya. Oh, bakat yang lainnya apa? Bisa jadi misal intellection atau learner. Ya, dan tadi juga dari Kak siapa? Kak Sabita. Kak Sabita communication. Communication di mana? Communication ternyata dia adalah bakat di influencing. Jadi dia punya dorongan besar untuk mempengaruhi orang lain lewat ekspresi verbal ataupun non-verbal. Karena bisa jadi communication tuh bisa dengan lisan atau tulisan, tapi sama-sama dominan dia punya dorongan gagasannya lewat media-media komunikasi, ya itu communication. Nah, nanti para orang tua ini kalau anaknya yang udah 14 tahun ada bisa share di kolom chat, nanti bisa mendapatkan ini. Ini manfaatnya banyak banget. Misalnya satu, mengarahkan anak itu mau ngikut ekskul apa? Apakah ekskul olahraga, ekskul coding, atau ekskul yang terkait dengan drama, gambar, atau apa? Itu sangat berpengaruh. Misalnya contoh aja ya, anak-anak kami ada 3. Udah beda tuh dari awal sifatnya. Keisha waktu 14 tahun apa 15 tahun ya dia itu. Udah ketahuan, oh iya berlimpah rasa, oh iya dia juga ya suka bisa ngebedain antara karakter satu dengan yang lain. Kayaknya mungkin sama Sabita ya, tadi Sabita juga selain ideation katanya, kata Bunda Sofi. Sama, sehingga akhirnya memang Keisha juga dia nyaman untuk hadir sebagai teman dan banyaknya memang mendengarkan gitu. Tapi kalau relasinya intim one-on-one, senang banget Keisha itu. Nah, mungkin itu ya benefitnya. Satu, misalnya mengarahkan sesuai dengan bakat ekskul anak. Atau enggak, apalagi yang bisa dilakukan? Bisa jadi nanti untuk mengarahkan IPA IPS penjurusan atau nanti jurusan kuliah ya dan lain-lain. Termasuk adalah untuk kita mengetahui sifat-sifat yang bisa jadi nih ladang berantem di keluarga. Karena satu bisa jadi ayah tipenya yang disiplin banget, yang dominan ayah.
segala sesuatu tertib, teratur, terorganisir. Sementara Bunda disiplinnya dia di dominan yang lemah. Sementara misalnya Kak Manda ikutnya ke ayah. Jadi ayah sama Kak Manda sekubu, tapi akhirnya suka tanda kutip gemes dan stres melihat Bunda. Ih, Bunda nggak disiplin banget. Ih, Bunda berantakan banget. Nah, bisa jadi adalah sifat natural yang kontras, yang berbeda. Ini bisa untuk jembatan perdamaian, ya, dan mengelola konflik antar keluarga. Jadi tahu nanti profil bakatnya suami istri gimana, profil bakat anak gimana. Nah, seru-seruannya selain untuk mengetahui karakter kinerja. Nah, yang tahu lagi apa? Misalnya ini udah ya, coba. Nah, ini aja sekilas mungkin pengetahuannya. Nah, yang lain ini nanti teman-teman dapetin juga ini 14 potensi kekuatannya. Compliancing itu apa, controlling itu apa kekuatannya. Ini nanti yang diasah. Oh, les apa dong gitu ya. Yang bisa mengasah misalnya kayak Kesha rasa dia seni, oh ya udah diarahkan dia untuk hal yang terkait dengan Wacom, misalnya dia teknologinya. Oh, diwadahi misalnya dengan dia buat klub gambar Toromodachi. Oh, dia di challenge ilustrator gitu ya dan lain-lain. Ditekuni gitu ya kata Kak Sabita. Nah, ini dapat juga nanti seperti ini, teman-teman ya. Nah, itu aja sharing dari saya. Nanti bisa dilanjutkan ya sesi tanya jawab oleh Kak Manda dan Kak Sabita. Tapi yang jelas banyak sekali benefit dari ilmu kesehatan mental dan ilmu bakat. Tentu saja tadi untuk mengetahui bahwa seseorang itu bisa sehat mental enggak hanya tahu bakat, tapi tahu juga kehidupan emosi dan ilmu untuk mengelola emosi. Karena tadi dimensi sehat mental kata WHO, satu, tahu potensi diri, kedua, tahu juga mengelola stres dalam hidupnya. Sehingga ilmu mengelola emosi termasuk anger management adalah untuk supaya kita sehat mental ya. Jangan sampai kata tadi Kak Manda dicurhatin ya Kak Manda ya. Sempat temennya ada yang self harm. Ketika ada tekanan, ada stres, dia nggak punya ilmu untuk mengelola stres itu. Akhirnya ada dorongan dia menyakiti diri. Itu tentu saja sudah gangguan klinis ya, butuh bantuan profesional. Tapi setidaknya sebagai teman kita bisa dengerin dan kita kasih ilmunya. Dengan ilmu lah setiap kita bisa sehat mental, bisa berdaya, dan akhirnya kita bisa bermanfaat untuk sesama. Mungkin dari Tante Sedia sudah cukup ya sharingnya. Dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kita punya waktu berapa lama lagi nih? Kurang lebih setengah jam ya, sampai jam 17 ya Kak Manda, Kak Sabita. Bunda Sofi dan Bunda Anika hadir ya? Masih hadir? Hadir. Ya, siap. Ya, siap. Silakan mungkin bisa ditemani Kak Manda dengan Kak Sabitanya untuk dalam sesi tanya jawab 30 menit ke depan. Saya izin karena ada klien yang membutuhkan pertolongan saat ini, membutuhkan bantuan. Saya izin untuk nggak standby di sini ya, tapi silakan diskusi aja kita santai di sini untuk sama-sama mendampingi anak supaya bercahaya. Setiap anak itu dia bintang. Setiap anak punya cahaya. Tinggal temukan cahayanya dan berdiskusi dengan Bunda Sofia, dengan Bunda Anika, dengan Kak Sabita dan Kak Manda ya. Silahkan ya. Saya ingin pamit dulu ya. Bunda Sofi dan Bunda Anika, Kak Manda dan Kak Sabita. Terima kasih, Bu. Silakan bagi ayah bunda atau teman-teman di sini yang mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat ataupun open mic.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak, izin nanya. Waalaikumsalam, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bita. Saya usia 31 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga, punya 1 orang anak perempuan yang usianya 2,5 tahun. Nah, maaf kepanjangan. Jadi di sini sebenarnya saya terlambat ya untuk mengetahui adanya sebuah komunitas seperti ini. Bahkan sampai saat ini pun sebenarnya saya ini masih kebingungan. Sebenarnya bakat saya ini apa gitu. Nah, tapi setelah saya mendengarkan penjelasan-penjelasan tadi, jadi saya bisa menyimpulkan memang saya sepertinya tuh lebih suka komunikasi. Jadi usia saya kan udah 31 tahun nih. Kalau kakak-kakaknya kan masih muda, kalau misalkan punya bakat komunikasi nanti bisa diarahkan kemana. Nah, untuk saya seorang ibu rumah tangga nih, baiknya gimana? Kak Umi Sabita atau saya? Boleh? Dilanjutkan. Iya. Sebentar. Tadi Mbak Bita ya? Mbak Bita ya? Ya. 31 tahun ya, Ibu lah ya. Ya, Bu Bita. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk mengenal bakat. Jadi Abah Rama sendiri, penemu dari talent mapping ini baru kenal dan menemukan talent mapping di usia 55 tahun. Gitu. Jadi masih jauh ya dari 31 ke 55 ya. Jadi Abah Rama yang 55 tahun pun ternyata bisa memaksimalkan potensinya gitu. Jadi bisa banget ya Kak Tabita ya. Jadi kalau misalkan baru tahu 31 tahun bahwa communication bisa sekali untuk bisa dimanfaatkan untuk yang produktif ya Kak Tabita ya. Gimana? Amanda gimana? Bisa ya communication gitu ya, nanti bisa apa tuh kegiatan produktifnya gitu ya. Kak Tabita mau nambahin? Jadi Ya. cara mengawalinya itu seperti apa? Oh, cara mengawalinya. Iya, kalau communication itu kan bakat ya, senang bicara gitu ya. Nanti bakat ini kan bisa jadi produktif jika ditambahkan dengan pengetahuan dan keterampilan. Jadi bisa dipelajari tentang bagaimana komunikasi yang baik. Kemudian kalau misalkan senang public speaking mungkin bisa latihan. Nah, kemudian minatnya apa? Misalkan tentang keluarga gitu. Jadi komunikasi tentang keluarga atau mungkin kayak Kak Tabita tentang bakat gitu ya. Nanti bisa dipelajari kemudian menyampaikan tentang bakat. Atau misalkan masak gitu ya. Sharing tentang masak juga bisa ya. Apapun itu sih minatnya, asalkan itu ngomong gitu kan, kalau communication gitu ya. Yang penting ngomong itu sudah bisa digunakan untuk sesuatu yang produktif gitu. Jadi apa aja ya? Apa aja, yang penting bisa bermanfaat. Gitu Kak. Mungkin ditambahkan kata Bita atau Umi Sofia? Iya, jadi kalau menurut saya memang tidak ada betul ya, seperti yang tadi dikatakan bahwa tidak ada terlambat untuk mengenal bakat gitu ya. Bahkan founder dari talent mapping sendiri, Abah Rama ini menemukan talent mapping ini di usia 58 atau 59 tahun ya. Jadi tidak ada kata terlambat begitu ya. Maka kita tetap bisa ya di usia berapapun untuk berusaha untuk kenal bakat dan untuk mengeksplor bakat. Oh, ternyata saya bisa jadi justru dengan kalau Bunda pengen lebih tahu begitu ya
dengan ikut assessment ya, seperti akan mendapatkan hasil seperti yang tadi ditampilkan contohnya oleh Bu Diah tadi, maka bisa jadi seringkali kita ada bakat-bakat yang tidak kita kenal gitu ya. Ternyata aku punya bakat, misalnya saya punya bakat analytical ternyata. Ternyata pantas ya kayak suka menganalisa sesuatu gitu ya. Ketika ada suatu kejadian gitu ya, kita akan ada apa itu ya. Atau ternyata punya bakat futuristik ya. Yang futuristik itu bakat yang senang berpikir ke depan gitu ya, senang berpikir ke depan untuk mengkonsep hal-hal membuat visi ke depan gitu ya. Yang karena kita tidak tahu ya, dan mungkin kita tidak punya selama ini dalam aktivitas kita tidak terpakai gitu ya, bakat-bakat itu tidak jadi kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita punya bakat itu gitu ya. Jadi kalau saran saya agar biar bisa tahu secara utuh gitu ya, alangkah baiknya untuk ambil ikut asesmennya, nanti akan bisa dibaca dilihat ya hasilnya, dan nanti akan mendapatkan feedback ya dari hasil asesmennya itu. Gitu mungkin. Makasih banget loh ibu-ibu nih, ya Allah hebatnya. Gimana Bu caranya biar percaya diri gitu Bu, ngomong di depan beberapa orang gitu? Karena saya ini kurang percaya diri aja sih Bu, jadi suka kalau ngomong gitu suka, cuman rasa percaya diri saya tuh masih kurang gitu. Ya kalau mungkin saya bantu jawab ya Bu. Itu bisa jadi memang kalau di talent mapping ada juga salah satu bakat yang namanya self assurance ya. Self assurance itu adalah berkaitan juga dengan PD-nya kita gitu ya. Bisa jadi memang karena self assurance-nya rendah, atau bisa jadi mungkin bakat komunikasinya Ibu kuat tetapi self assurance-nya rendah, atau bisa jadi tidak PD-nya itu karena ada masalah emosi gitu ya. Masalah emosi yang bisa yang belum selesai gitu ya, yang kemudian menghambat kita gitu ya untuk kita seperti tadi yang disampaikan Bu Diah ya. Jadi misalnya tadi sebetulnya dia kuat di bakat itu, tapi kenapa kok nggak muncul gitu ya? Bisa jadi memang karena tersendat oleh oleh emosi-emosi tertentu yang ketika emosi itu bisa diatasi gitu ya, maka akan bersinar gitu ya. Bakatnya itu akan bersinar ya, akan muncul dengan sendirinya gitu ya. Nah, itu memang perlu dianalisa lebih jauh lagi ya. Kenapa nggak pede itu karena apa gitu ya? Apakah memang karena self assurance-nya yang rendah atau memang karena ada masalah emosi? Kalau memang ada masalah emosi, maka memang perlu diselesaikan dulu gitu ya untuk bisa kita bisa dalam tanda kutip bersinar tadi seperti yang bukan hanya sebetulnya kalau saya bukan hanya anak-anak yang perlu bersinar gitu ya. Kita pun ya sebagai orang tua ya, sebagai orang dewasa pun perlu ya untuk bisa all out ya, untuk bisa mengeluarkan bakat-bakat kuat kita ya, sehingga nanti dengan itulah ya kita bisa sehat mental, kemudian juga bisa berkontribusi positif ya bagi orang lain juga gitu. Mungkin menambahkan sedikit ya untuk Bu Bita ya. Jadi sebenarnya nggak pede itu bisa juga karena kita belum menguasai bahan yang ingin kita sampaikan. Seneng ngomongnya nih, tapi nggak menguasai. Kan itu jadi masalah juga ya. Jadi memang harus pilih dulu mau apa nih yang dipelajari, bidang apa gitu ya, yang mau di-share apa. Kemudian juga ada bakat ini ya, Bu Sofia ya, ada signifikan. Saya nih senang gitu ya, saya developer, saya senang ngajar gitu ya. Kalau untuk kelas kecil saya bisa 20, 40 gitu ya, tapi udah ribuan itu saya sariawan gitu ya. Karena signifikan saya lemah. Jadi ada orang-orang yang memang tidak bisa nyaman gitu ya di depan umum yang banyak gitu, tapi latihan bisa sih setelah udah dicoba sekali, 2 kali baik-baik saja. Jadi bisa jadi PD-nya itu karena apa ya harus dicek juga sih, benar kalau kata bundanya Sabita ya, dicek dulu talent mapping assessment itu betul-betul kelihatan. Oh, misalkan signifikan lemah, oh iya berarti mungkin karena ini. Oh self assurance lemah, oh perlu meyakinkan diri dengan bertanya pada orang lain kayak gitu-gitu. Jadi bisa dicek dulu. Sebenarnya sih yang mudah juga adalah mengamati diri sih. Oh saya begini karena ini, saya begini karena ini gitu. Itu sih mungkin ya. Semoga menjawab ya. Sedikit nggak apa-apa.
Oh, iya, Kak Tabita. Mungkin kalau apa ya, bukan tips sih, cuma mungkin satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah kalau misalnya kita mau ngomong di depan umum, kita merasa kita udah usaha buat nguasain materinya, kita ngerasa udah nguasain materinya, yakinlah bahwa ngomongnya kita ini kita niatkan untuk berkontribusi positif untuk orang lain. Bicaranya kita ini sudah kita niatkan untuk ibadah. Bicaranya kita ini kita niatkan untuk menebar kemanfaatan. Soal bagaimana penilaian orang nanti itu wallahu a'lam gitu loh. Yang terpenting adalah kitanya. Kitanya percaya bahwa niatan kita berbicara ini baik, niatan kita berbicara ini adalah untuk menebar manfaat orang lain. Itu sih. Pokoknya yakin aja kalau niat kita tuh baik dan kita udah menguasai materinya, nggak apa-apa ngomong aja dulu, coba aja dulu. Jangan terlalu mikirin, nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana. Itu akhirnya bikin kita nggak maju. Kalau kita berani melangkah, meskipun kita mungkin masih, kayaknya kurang ini, tapi kita setidaknya kita sudah melangkah. Kalau kita takut ini, akhirnya kita stuck, kita terjebak, kita malah nggak melangkah sama sekali. Itu sih. Berani melangkah aja. Insya Allah nanti dari satu langkah akan memulai langkah-langkah yang lain. Mungkin itu sih. Masya Allah ya ibu-ibu, kakak nih juga nih, makasih sekali loh. Jadi setelah ini diskusi ini, saya memang paling merasa itu adanya masalah emosi yang belum selesai aja sih Ibu. Benar-benar, tapi saya terima kasih sekali sama ibu-ibu, sama kakak juga nih, terima kasih atas masukan-masukannya, terima kasih atas ilmu-ilmunya, itu sangat berarti sekali buat saya. Iya, sama-sama Bu Gita. Kakak. Iya. Terima kasih ya. Ini Kak Tabita masih ada pertanyaan selanjutnya, kita lanjut boleh ya? Iya, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Isfi. Bagaimana cara paling sederhana yang bisa dilakukan seorang ibu untuk memulihkan trauma perceraian orang tuanya? Dan trauma ini sempat membuat anak tersebut merasa tidak percaya diri untuk hadir di lingkungan sosial. Ini mungkin bisa dijawab Umi Sofia atau Bunda Anika nih. Saya jawab boleh ya? Ya, boleh. Jadi ya ini kalau mungkin ini ya mungkin bagi para bunda, kakak-kakak yang hadir di sini yang mungkin belum ini mungkin nanti ke depan bisa juga hadir di event-event dan diahker ya, karena banyak sekali ya, insya Allah setiap pekan atau 2 pekan ada gitu ya. Nah di sini memang banyak dibahas tentang tema kesehatan mental gitu ya, dan yang ditanyakan ini adalah dampak dari perceraian orang tua gitu ya, dan di sini sudah masuk indikasi luka pengasuhan gitu ya. Nah ini kalau bahas luka pengasuhan ini satu tema khusus memang ya, mungkin 1-2 kali sesi tidak cukup gitu ya. Jadi mungkin nanti Bunda Isfi ya tadi yang bertanya ya bisa bisa mantengin lah ya nanti medsosnya dan dia ya. Kalau pengen di buku ya, kalau di buku Budia buat buku trilogi positif parenting gitu ya. Dan di sini luka pengasuhan itu satu buku sendiri, di buku yang membasuh luka pengasuhan gitu ya. Tapi kami ya alhamdulillah saya juga DKM ya. Kalau Sabita dan Manda ini DKM muda ya, saya ini DKM dewasa gitu ya. Nah, di sini juga saya teman-teman DKM juga ada banyak sering bikin event-event seperti ini gitu ya. Event-event bedah buku atau bahas tema-tema tertentu yang terkait dengan luka pengasuhan ya. Nanti mungkin Bunda Isfi bisa bergabung ya di event-event selanjutnya gitu ya yang lebih spesifik membahas tentang luka pengasuhan karena ini memang satu tema sendiri ya, satu tema besar yang memang perlu untuk diseriusi gitu ya. Perlu untuk ya seperti luka ya, memang ada luka dan luka itu perlu dibasuh, perlu disembuhkan. Nah, bagaimananya itu nanti mungkin bisa disimak di buku itu atau juga nanti di event-event dan dia lainnya ya. Insya Allah sering ya ada tentang membasuh luka pengasuhan dan memang bisa berdampak luas ya. Dampaknya kepada masing luka pengasuhan itu jenisnya macam-macam dan nanti dampaknya pun bisa macam-macam. Dan kalau di sini tadi pada nggak pede ya, bisa memang karena pengaruh dari luka pengasuhan. Mungkin itu juga tadi yang menyambung sedikit ya dari juga tadi kalau memang ada Bunda siapa tadi yang belum Bita ya, Bunda Bita tadi ya
yang tentang mungkin merasa ada memang ada masalah emosi ya, mungkin juga bisa insya Allah juga event online seperti ini ya, bahas tentang anger management ya, ada bukunya juga ya. Jadi mungkin akan bisa tergali ya. Kadang kita sendiri tidak tahu apa sebenarnya ya masalah saya ya. Nanti kita semakin akrab dengan apa jenis-jenis emosi, kita akan tahu oh apa ya yang sebenarnya yang perlu saya tindak lanjuti ya untuk tema ini gitu ya. Mungkin begitu. Oke, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Nanti ditunggu untuk event-event selanjutnya, insya Allah bergabung kembali. Terima kasih. Sama. Boleh dilanjut? Boleh untuk selanjutnya ya? Aku ya, Iya, silakan Kak. mengenai Dari Kak Ulfa. Kak Manda aja yang bacain pertanyaan karena selanjutnya. perjalanannya untuk menemukan bakat sampai sekarang gue lupa. Sampai sekarang juga masih dalam proses. Caranya kayak ya nyoba banyak hal aja sih. Misalnya dalam ada tugas kelompok, nyoba jadi ketua, nyoba jadi sekretaris, nyoba jadi apa, nyamannya di mana. Habis itu nyoba banyak hal juga, sukanya di mana. Habis itu kamu capek karena apa gitu. Misalnya ya gitu. Kalau Kak Sabita gimana? Kalau aku sih mirip sama Kak Manda ya, pokoknya coba banyak hal dan sedikit jangan terlalu takut gagal. Aku pribadi, aku tuh orang yang takut gagal. Aku adalah tipe orang yang ketika aku ngelakuin sesuatu, aku takut aku jelek loh, aku takut aku nggak bagus di bidang ini. Cuma aku mikir kalau aku pengen kenal bakat aku harus berani gagal. Mau nggak mau, aku harus berani gagal, aku harus berani jatuh. Karena kalau misalnya kita nggak nyoba banyak hal, kita nggak akan tahu kita sukanya di bidang apa. Makanya itu kalau aku pribadi harus berani nyoba banyak hal dan harus berani dengan konsekuensi dari mencoba banyak hal itu sendiri. Juga menurut aku, salah satu caranya adalah kalau kita udah ngerasa klik nih, udah ngerasa cocok dalam satu bidang, coba kembangin. Misalnya aku tuh cenderung cerewet mungkin kalau orang menilai ya, orang yang bertemu langsung dengan aku mungkin menilai aku agak cerewet. Dan aku ngerasa aku memang suka ngomong, aku suka mengekspresikan pikiran dan perasaan aku melalui kata-kata. Nah, untuk mendukung itu, aku coba ikut ekstrakurikuler jurnalistik namanya di sekolah aku itu. Itu salah satu upaya aku untuk mengembangkan bakat aku supaya bakat aku itu nggak menjadi sesuatu yang nganggur lah istilahnya, supaya bakat aku tuh tidak terbuang sia-sia. Aku coba kembangkan dengan ya misalnya dengan ikut program DKM Muda dan Dia, dengan ikut ekstrakurikuler yang namanya jurnalistik, kalau di sekolah aku nama ekskulnya itu kayak semacam ekskul gimana kita coba jadi istilahnya reporter lah ya, kita coba ngomong, kita coba menyusun naskah-naskah dalam hitungan menit, dan menurut aku tuh asik dan challenging. Itu sih pokoknya kuncinya, jangan takut gagal dan harus pede nyoba-nyoba banyak hal supaya kita tahu kita tuh sukanya di mana gitu, dan itu jadi langkah utama untuk menekuni satu bidang menurut aku. Wah, keren banget Kak Sabita. Di sekalian ini ya Kak Sabita, Umi Sofia, ada pertanyaan dari ini ibu atau kakak nih, sahabat, kenapa asesmen sebaiknya di usia 14? Sepertinya ibu ya. Jadi nyambung ke situ tadi dengan pertanyaan yang disampaikan sama Kak Manda sama Kak Sabita. Jadi memang anak sebelum usia 15 ya sebenarnya ya 15 tahun itu kan sedang berproses gitu ya. Untuk bisa mengenali diri itu memang berproses. Jadi kenapa di usia 14 atau 15 baru mulai assessment? Karena biarkan mereka untuk bisa mencoba banyak hal dan mereka benar-benar merasakan diri sendiri. Karena memang assessment talent mapping ini bentuknya self apa istilahnya ya? Apa Umi Sofia? Self recall ya, jadi mengingat sendiri ya. Betul. Self reflection apa ya gitulah, saya lupa jadinya. Jadi bagaimana? Gitu. Ya self assessment ya, jadi maksudnya bagaimana mengingat kembali gitu ya pengalaman yang telah terlalui gitu ya, kemudian dilihat gitu mana yang dorongan yang sering muncul, mana yang tidak muncul gitu. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan. Jadi memang sebenarnya kalau untuk apa sih yang dilakukan gitu ya untuk bisa
menemukan bakat gitu ya, bukan diikutkan ke banyak les sebenarnya, tapi dilihat dari keseharian sebenarnya. Jadi misalkan Manda misalkan gitu ya, mau presentasi nih, kok kayaknya kalau mau presentasi itu kalau nyiapin presentasi itu harus bagus gitu ya. Kalau nggak bagus nggak usah, karena memang orang yang memang sangat perhatikan kualitas, namanya maximizer. Kemudian kalau ada tugas tuh kayak diikat banget sama tugas gitu ya, teman-temannya tuh, ayo dong kamu ngerjain tugas gitu ya. Kenapa? Oh karena dia memang kayak sepertinya gitu ya, ini masih duga-duga ya, masih dugaan, masih sinyal-sinyalnya dilihat gitu ya, sampai 15 tahun nanti gitu ya, oh sepertinya ada ekspresi bakat namanya responsibility gitu. Jadi memang sampai 15 tahun itu dilihat dulu dan banyak melakukan aktivitas sehari-hari aja sih sebenarnya. Jadi kayak misalkan adiknya Manda ada nih posisi guling sama bantal tuh harus begitu gitu ya, sesuai aturan gitu ya. Kemudian bikin susu pun harus gelasnya ini, caranya begini gitu. Nah, itu taat aturan tuh ada namanya konsistensi. Jadi memang dilihat dari keseharian gitu ya, kemudian dikaitkan dengan bakat ya, jadi harus paham dulu sebenarnya orang tuanya bakat itu seperti apa, ekspresinya seperti apa gitu. Itu sih Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Sabita ya, Kamanda ya. Ada dari Bu Tuni. Assalamualaikum Bunda Anika, Bunda Sofi, Kak Sabita, Kamanda, izin bertanya bagaimana cara mengatasi rasa cemas dan kurang percaya diri yang karena rasa cemas juga kurang pede itu menyebabkan bakat-bakat kita tidak muncul karena belum melakukan apa-apa sudah merasa tidak mampu atau merasa tidak bisa. Nah, gimana nih Kak Amanda, Kak Tabita? Cemas, kurang pede, nggak mau coba. Apa kata? Kalau kurang pede, kalau rasa cemas itu biasanya, aku kan juga sering ya punya rasa cemas. Biasanya cari dulu kayak, apa sih yang bikin aku cemas gitu, apa sih yang bikin aku kayak nggak tenang gitu. Jadi dicari solusinya, ini baiknya gimana ya, cara nanganinnya gimana gitu. Kalau rasa pede, percaya diri, dicoba aja semuanya, karena kalau belum coba juga kita nggak tahu kita bisa atau enggak gitu. Kak Sabita mungkin tambahan? Ya, kalau aku mungkin dari rasa kurang pedenya aja ya. Kalau setiap orang mungkin beda-beda. Cuma mungkin kurang pede itu lebih pada penilaian orang ya. Mungkin takut orang menilai aku. Aku takut nanti dikomen orang. Aku takut nanti dijulitin orang. Menurut aku kita harus punya prinsip bahwa kalau apa yang kita lakukan itu kita niatkan baik, kita jangan terus-terusan dengerin penilaian orang. Bukan berarti kita nggak mendengarkan saran, bukan berarti kita nggak mendengarkan kritik, kita terima. Ada saran, ada kritik, itu kita terima. Tapi kita yakinlah bahwa niat kita itu baik gitu loh. Misal kita mau public speaking nih di depan umum gitu ya, pasti ada perasaan, takut nanti aku dikomen orang, takut aku nanti dijulitin orang, ngomong aku kurang lancar, ngomong aku gini. Kita kembali pada prinsip utama, yakinlah bahwa bismillah, apa yang saya lakukan ini saya niatkan baik. Public speaking saya ini saya niatkan untuk menebar manfaat bagi orang lain. Kalau memang ada kritik dan saran dari orang lain, ya kita terima. Kalau memang kita ngerasa, wah, orang ini memang beneran ngasih saran nih, orang ini memang beneran pengen aku berkembang, nggak apa-apa kita terima, coba kita aplikasikan sarannya. Tapi kita juga harus bisa membedakan nih, mana kritik, mana saran yang benar-benar ingin membantu, mana yang komentar negatif. Menurut aku itu sih. Nggak semua saran itu komentar negatif, tapi ada kalanya kita harus yakin bahwa apa yang saya niatkan ini baik. Soal penilaian orang lain itu belakangan. Yang terpenting niat saya baik dan cara saya apa istilahnya ya? Merealisasikan. Cara saya merealisasikan niat saya itu juga baik. Insya Allah nanti Allah yang kasih jalan gitu. Soal penilaian orang itu urusan belakangan. Yang terpenting niat kita baik, cara kita merealisasikan baik. Itu sih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak Sabita ya. Terakhir mungkin ya, ini pertanyaan terakhir dari Kak Ulfa. Untuk Bun Anika dan Bun Sofi, kalau bakat kuat kita belief, 1, 2 responsibility, 3 developer, kira-kira bagusnya arahan tugas atau job list-nya apa? Communication abu-abu. Nah, gimana Umi?
belief, responsibility, developer kuat, communication abu-abu. Kalau boleh tahu ini dalam apa? Dalam skup apa ya, Kak Ulfah ya? Maksudnya apakah dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga atau bagaimana? Ada Kak Ulfa. Adakah? Oh, dibalas. Kerjaan, pekerjaan. Oh, di kerjaan. Belief, responsibility, developer. Rumah tangga juga boleh. Semuanya sekalian ini berarti Umi. Ya. Mungkin saya coba dulu ya Umi ya. Kalau belief itu kan senang menolong ya. Belief itu ekspresinya senang menolong orang lain. Responsibility ini sangat terikat dengan tugas. Pokoknya dia amanah gitu ya. Developer nih senang mengajar. Tapi sebenarnya sih ya, sebenarnya akan lebih enak kalau ada hasil talent mapping-nya nih, kelihatan 7 teratas, 7 yang pendukung, kemudian yang lemah-lemahnya nih karena hanya segini datanya ya sudah. Jadi kalau belief responsibility, developer ini kalau misalkan mengajar gitu ya, volunteer itu bagus sih. Cuman karena communication lemah, jadi kalau ngomong banyak-banyak mungkin juga capek. Jadi sebenarnya sih bantuin orang ya, server ya bentuknya, itu pasti bagus. Server itu menolong ya dalam kaitannya dengan kalau pekerjaan, mungkin di kantor ada tim yang perlu dibantu, nah senang tuh bantu-bantuin gitu ya. Atau bekerjanya di bidang apa ini, Bu Ulfa? Oh, kalau di rumah tangga, oh dosen. Dosen sebenarnya bisa membantu muridnya ya, siswa. Oh, mahasiswa ya kalau itu ya, mahasiswa. Atau kerja-kerja apa pengabdian masyarakat juga bisa. Gitu kali ya Umi ya? Iya. Itu sebetulnya kalau bagus ya, bakat-bakat mungkin untuk mengajarnya developernya kuat ya, kemudian belief ya, jadi mungkin senang membantu ya, membantu mahasiswanya begitu ya, yang merasa kesulitan ya mungkin di luar kelas ya, kadang mungkin kalau di kelas mahasiswanya mungkin malu untuk bertanya gitu ya, mungkin Bu Ulfa ini senang ya ketika mahasiswanya membantu di luar ya, di luar kelas atau bagaimana. Tapi mungkin yang tadi responsibility juga bagus ya. Jadi mungkin dengan tugas-tugas yang diamanahkan gitu ya, yang sudah diamanahkan sebagai seorang dosen ya, mungkin kan sekarang dosen kan tidak hanya mengajar ya, ada penelitian, mungkin ya ada semacam pengabdian masyarakat, itu kan sudah masuk di situ. Tapi mungkin yang karena komunikasinya abu-abu ya, tapi kan mau nggak mau namanya dosen juga harus bicara gitu ya. Nah itulah bahwa dengan talent mapping ini kita bisa mengankan ya bahwa memang kita siasati mana yang area lemah kita, bahwa kita memang tidak bisa sepenuhnya meninggalkan gitu ya, tidak bisa kemudian udahlah saya yang kuat-kuat aja, yang lemah tak tinggal, nggak bisa juga ya, karena memang tuntutan pekerjaannya memang harus bicara juga ya. Ya mungkin tetap ya mengajar ya, tetap mengajarkan begitu ya, tapi mungkin bukan Bu Ulfa ini mungkin bukan tipe dosen yang banyak bicara gitu ya, tapi tidak apa, yang penting responsibility-nya dapat ya, bahwa mungkin materi yang harus diajarkan adalah ini semua tetap disampaikan gitu ya, tetapi bukan yang terlalu banyak pengembangan di terlalu banyak penyampaian lisan begitu ya, tidak harus seperti itu juga ya, mungkin bisa dikirimkan lewat grup mahasiswa ya, mungkin untuk penunjang gitu ya, disiasati saja mana yang mungkin terasa berat gitu ya, terasa sulit ya, nah di situ disiasati aja. Tetapi untuk bakat-bakat kuatnya sudah masuk kan, developernya ada, belief-nya ada ya, mungkin bisa memberikan kesempatan pada mahasiswa di luar kelas untuk berdiskusi ya. Mungkin kalau komunikasi lemah itu juga bukan berarti nggak suka ngomong sama sekali, enggak ya, tapi mungkin ya dilihat juga ya tadi signifikansinya bagaimana, WOO-nya bagaimana, mungkin lebih nyaman dengan diskusi yang dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya, yang tidak terlalu banyak orang ya, mungkin lebih
diberikan sesi-sesi yang seperti itu sih. Itu sepintas aja ya saran, karena juga mungkin kalau pengen ya lihat detailnya ya. Iya betul sekali, Umi. Ini juga sih catatan untuk belief mungkin ya. Jadi ada kebutuhan untuk belief ya Umi ya, kalau nggak salah ya. Jadi karena belief ini senang menolong, jadi biasanya berfokus pada orang di luar dirinya gitu. Jadi kadang suka lupa sama dirinya atau mungkin sama keluarga. Nah ini perlu diingat juga sih untuk belief. Itu kebutuhan psikologinya belief ya. Belief-nya nomor 1 padahal itu ya, apalagi ya tadi ya. Jangan sampai lupa sama kebutuhan diri, kebutuhan keluarga. Punya hak. Itu sih Bu Ulfa. Suka lupa nggak Bu Ulfa? Iya, nggak ada ya. Oke. Baik, mungkin di akhir sesi kita bisa apa dulu? Oh iya. Kita bisa foto bersama. Sebentar, lowbat saya cas dulu. Bisa foto bersama. Ada yang mau buka kamera? Foto dulu ya, sebentar. Oke, ini ada layar pertama. Kita foto dulu bersama. Ya. Udah? Oke, kemudian layar kedua. Bentar ya. Bentar ya. Oke, satu lagi, layar kedua. Oke. Oke, sudah. Nanti insya Allah di-share di grup. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan. Semoga kita semakin sehat secara fisik, secara mental, bisa bermanfaat untuk banyak orang kemudian hari. Baik, Mumi Sofia, mungkin ada yang mau disampaikan, kata Bita? Cukup insya Allah, Bunda. Baik, kita Kak Habita ada yang mau disampaikan? Cukup kayaknya. Terima kasih kepada Dandiah yang sudah memberikan kesempatan pada Kak Habita, Kak Manda untuk bisa sharing. Dan punya pengalaman pertama untuk Manda, sharing dengan banyak orang. Mudah-mudahan insya Allah bisa berdamai, makin berdamai. Baik, saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.